Saya percaya malaikat yang tidak terlihat oleh mata jasmani sungguh ada di samping kita pada saat ini bersama dengan kita, men. Haleluya. Pernah saya bersaksi, saya dengar, kurang saya kalau nggak salah, amang bawah saya mungkin mengirim di grup entah di mana lah. Pernah ada 3 orang latihan untuk memuji Tuhan. Lalu mereka rekam suara mereka latihan. Tiba-tiba mereka kaget. 3 suara yang mereka keluarkan, hasil rekamannya seperti ribuan suara. Tahu saudara suara siapa itu? Malaikat. Ketika ada satu kumpulan, haleluya, yang dengan segenap hati menyertakan Yesus di tengah-tengahnya, sungguh, haleluya, sungguh pintu surga terbuka, malaikat naik turun dari tempat itu, amin, haleluya. Jadi kami percaya saudaraku, di rumah kami, haleluya, di kediaman kami, di tempat kami tinggal, ketika kami buat suatu doa, malaikat-malaikat naik turun dari surga. Haleluya. Di mana? Di tempat orang yang bersekutu. Haleluya. Haleluya. Sehingga orang sering berkata kepada rumah kami biasa-biasa. Orang berkata, terang kali kulihat rumah kakak ini. Semalam lagi saudaraku, ada orang yang belanja. Apa dikatakan masuk ke rumah? Sejuk kali rumah kakak, pengen aku tidur dulu. Padahal tidak pakai AC, pintu tertutup dari belakang. Kenapa? Ketika dalam satu rumah, bahkan ada satu pernah kesaksian, tempat tinggal, orang pernah menyewa satu tempat untuk beribadah, mereka tinggalkan tempat itu, berkat tidak pernah berhenti di tempat itu. Saudaraku, haleluya. Tempat yang terbiasa dipakai untuk memuji menyembah Tuhan, beda saudaraku, beda. Jadi apa? Itu masih tempat secara fisik saudara. Apalagi hati kita, dari hati kita ini saudaraku keluar selalu pujian penyembahan. Haleluya. Keluar dari hati kita pujian pengagungan kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang berbeda. Haleluya. Kita menjadi orang yang berbeda. Orang memandang. Ketika kita berkata-kata, orang pasti bertanya, gereja di mana, Ida? Haleluya. Mari kita sebentar kita mau mendengar firman. Haleluya. Yesus kita luar biasa. Tadi pagi saya teringat suatu pujian yang sering saya nyanyikan di live. Haleluya. Kau datang mengangkatku Tuhan di titik terendahku. Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Haleluya. Di titik terendah kita yang mungkin kita hampir-hampir menyerah pun. Haleluya. Tuhan ada di sana untuk menolong. Sekali lagi saya berkata di hadapan kita saudaraku saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus kita tidak pernah kekurangan cara untuk menolong. Haleluya. Tuhan kita yang ajaib tidak pernah kekurangan hikmat untuk membantu kita. Haleluya. Biarlah kita saudaraku yang menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari dipenuhi kasih karunia demi kasih karunia. Haleluya. Biarlah kasih karunia turun setiap hari. Kasih karunia yang satu. Haleluya. Ditambah lagi kasih karunia yang berikutnya. Itu yang kita perlukan dalam hidup ini saudaraku. Tuhan berikan hikmat untuk mengatasi setiap persoalan. Haleluya. Satu pujian bagi Bapa di surga. Jiwaku merindukanmu. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu.
Lebih sungguh katakan jiwaku, jiwaku merindukan. Amin Bapa, amin. Ya Bapa yang kami masuk ke sungai Musa ini, jiwaku haus kepadamu. Ya Bapa yang, mari angkat dua-dua tangan kita, ku bersyukur, ku bersyukur kepada sumber pengharapan, sumber pengharapan. Katakan dengan iman, penolongku, penolongku dan rajaku yang memerintah atas hidup kami. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur kepada sumber pengharapan, sumber pengharapan, penolong bagi kami, penolong. Katakan, dan Bapakku, dan Bapakku, tiada yang seperti. Dari atas kembali, haleluya. Jiwaku merindu, betapa rindu masuk dalam kediaman-Mu. Ya Bapa yang hidup, haleluya. Jiwaku haus kepadamu. Kami rindu mendengar suara-Mu saat ini. Ya Bapa yang ku bersyukur, ku betapa kami bersyukur Bapa. Engkau memperkenankan setiap kami boleh masuk menikmati hadirat-Mu. Penolongku, penolongku dan Bapakku, tiada yang seperti. Sekali lagi ku bersyukur, kami undang hamba-Nya, haleluya, kepadamu, sumber pengharapan, yes, penolong bagi kami, penolongku dan Bapakku, tiada yang seperti. Sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur kepada sumber pengharapan bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, haleluya. Penolong, penolongku dan Bapakku, tiada yang seperti, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, penolong bagi jiwa kami, sumber pengharapan bagi iman kami Bapa, haleluya. Sumber pengharapan bagi setiap kami Bapa. Kau menunjukkan kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, haleluya. Kami merindukan Engkau Bapa. Lewat suara, lewat firman pada siang hari, menjadi makanan bagi rohani kami, supaya roh kami kuat,
supaya kami mampu berkemenangan Bapa. Haleluya, melewati setiap kehidupan kami, hari-hari kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, penolongku, penolongku, haleluya, sumber pengharapan, haleluya. Sekali lagi Bapa, haleluya, sumber pengharapan bagi setiap kami. Amin. Penolongku, kita bertemu kembali di ibadah kita, ya, ibadah Sabat, ya. Kita bertemu sekali seminggu untuk beribadah menyembah Tuhan, ya. Shalom sekali lagi. Shalom. Haleluya. Kita buka firman Tuhan dari Hosea. Hosea, ya. Kita buka firman Tuhan dari Hosea. Hosea, ya. Hosea dekat Daniel, ya. Daniel, Hosea, Yoel, ya. Ya, duduk yang rapi, duduk yang bagus, diperhatikan, jangan lagi bicara-bicara, yuk. Ya, duduk yang bagus, jangan lagi bicara-bicara. Yuk. Kita buka firman Tuhan dari Hosea pasal 4. Hosea pasal 4. Ya, Hosea pasal 4. Kita nanti akan bahas ayat ini satu persatu, ya. Ya, dengan cara ekspositori, namanya ekspositori, ya. Khotbah ekspositori itu artinya khotbah yang menjelaskan ayat, ya, satu-satu nanti kita jelaskan. Satu perikop ini, ya. Kita mulai dari ayat 1, ya. Hosea pasal 4. Judulnya apa dikatakan di sini? Sama-sama kita baca judulnya, menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Ya, itu judulnya, perikopnya. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Kita baca dari ayat 1, ya. Perhatikan baik, saya baca aja, ya. Ayat 1 apa dikatakan? Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Nah,
Nah, ini firman Tuhan ya, dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, ya, negeri Israel. Tapi apakah ini ada sangkutannya dengan negeri Indonesia? Nah, nanti kita lihat. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri ini. Ya. Tidak ada kesetiaan, itu pertama. Yang kedua, tidak ada kasih. Yang ketiga, tidak ada pengenalan akan Allah atau akan Tuhan. Ya. Jadi kalau di suatu negeri, ya, di suatu negeri, di suatu bangsa, di suatu kampung, di suatu desa, di suatu kota, suatu daerah, atau di suatu kumpulan, ya, suatu kumpulan pun, kalau tidak ada di situ kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Tuhan, kalau nggak ada yang tiga ini, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti di ayat 2, ya. Bahkan di suatu kampung, suatu desa, suatu kumpulan, suatu bangsa, suatu negeri, itu untuk cakupan yang luas. Untuk suatu cakupan yang luas, negeri, bangsa. Tapi kalau di suatu cakupan yang kecil, bahkan di satu keluarga, ya, di suatu cakupan lingkungan yang kecil, yaitu paling kecil lingkungan itu keluarga. Agak besar dikit mungkin suatu kumpulan, suatu organisasi, ya. Kalau tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan, tidak ada pengenalan akan Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi di ayat 2. Apa dikatakan di ayat 2? Hanya yang terjadi apa? Hanya akan terjadi mengutuk. Yang kedua akan terjadi berbohong. Ketiga membunuh. Keempat mencuri, berzina, melakukan kekerasan. Kekerasan itu ya pertengkaran, ya. Dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Inilah yang akan terjadi kepada suatu bangsa, negeri, suatu kumpulan, bahkan dalam suatu keluarga, apabila tidak ada kasih, kesetiaan, dan pengenalan akan Tuhan. Ya, perhatikan, dalam suatu keluarga pun, kalau nggak ada di dalam pengenalan akan Tuhan, pasti di dalam keluarga itu akan ada saling mengutuk. Saling mengutuk. Saling mengutuk itu tahu apa? Saling memaki, mengejek, itu mengutuk. Karena kutuk itu ejekan. Ejekan itu sebenarnya ucapan kutuk, ejekan, ya, mengejek, memaki, menghina, mengutuk itu sama. Jadi kalau orang tua suka mengucapkan kata-kata kebun binatang kepada anak-anaknya, ya, kata-kata kebun binatang itu kan kata-kata mengutuk. Bosakan kata-kata kebun binatang, kata-kata bodoh. Kalau ada orang tua yang suka membilang anaknya bodoh, 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 itu kata kutuk itu loh. Bodoh. Jadi anaknya pun belajar juga mengucapkan kata-kata kutuk kepada teman-temannya. Bodoh, bodoh. Saya lihat anak-anak kecil gampang sekali mengutuk dengan mengatakan bodoh. Padahal ayat firman Tuhan ada mengatakan kalau ada mengucapkan kata jahil pun bisa masuk neraka. Ya. Jadi kita perhatikan dalam keluarga kita. Jangan biasakan mengucapkan kata-kata kutuk. Kata-kata kutuk itu kata-kata yang menghina, mengejek, merendahkan. Ya. Kata-kata yang menghina, mengejek, dan merendahkan. Kalau kita biasa ucapkan bodoh kali ini, ya, pao bahasa Medan, ya, bahasa Medan itu pao katanya, bodoh. Bahasa apanya? Goblok. Goblok itu kata-kata merendahkan, kata-kata kutuk itu. Bisa kita pastikan di dalam keluarga itu tidak ada pengenalan akan Tuhan. Kalau ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada kata-kata kutuk, mengutuk katanya. Bahkan saya lihat ya, bukan hanya kata-kata kutuk seperti itu, mereka mengucapkan hal-hal yang paling tabu. Hal-hal yang paling tabu gampang mengucapkan. Hal-hal yang paling tabu diucapkan. Ya. Bahkan ya,
sebagai kita orang Kristen, ya, kata-kata kurang ajar pun itu nggak perlu kita ucapkan. Kurang ajar nggak perlu kita ucapkan begitu, nggak perlu, ya. Itu kata-kata kutuk. Ya, kalau tidak ada pengenalan akan Tuhan, orang gampang mengutuk. Ya. Orang gampang mengutuk kalau tidak ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan. Tidak ada kasih kepada Tuhan, itu maksudnya tidak ada kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Tidak ada pengenalan akan Tuhan, gampang mengutuk. Gampang mengutuk. Jadi di suatu bangsa atau di suatu negeri, suatu kumpulan, kalau sesama rakyatnya, sesama anggota dalam suatu kumpulan itu biasa saling mengutuk, saling mengejek, saling menghina, ya. Firman Tuhan katakan tidak ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Hanya mengutuk. Kedua apa dikatakan? Hanya berbohong. Hanya berbohong. Zaman sekarang kalau nggak berbohong satu hari nggak puas. Ya, nggak puas berbohong. Apalagi sekarang di zaman online. Zaman online, zaman internet. Ya. Banyak pembohong, penipu. Ya. Banyak orang berjualan juga dengan cara menipu. Ya. Berbohong, orang sekarang tidak takut berbohong, tidak takut. Gampang sekali berbohong, gampang sekali berdusta. Tidak takut. Ya. Gampang. Khususnya para pedagang, ya, pedagang yang paling sering menipu. Menipu timbangan, ya, menipu kualitas, menipu dengan barang-barang palsu. Ya. Macam sekarang penipuan-penipuan berbohong, tidak takut berbohong, tidak takut. Ya. Tidak ada pengenalan akan Tuhan. Ya, dipenuhi kejahatan semua. Selanjutnya apa? Membunuh. Membunuh. Ya. Ada satu negara, ya, di Amerika Selatan. Saya lupa, ya, kalau nggak Meksiko, Kolombia kalau nggak salah, ya. Tingkat pembunuhannya sangat tinggi di sana. Sangat tinggi tingkat pembunuhan. Per hari pasti ada yang mati dibunuh. Per hari. Karena di sana banyak narkoba. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di negeri itu, di bangsa itu tidak ada pengenalan akan Tuhan. Banyak terjadi pembunuhan. Ya. Firman Tuhan mencatat pembunuhan itu bukan hanya secara fisik. Ada juga pembunuhan secara rohani. Pembunuhan secara rohani yaitu marah. Marah, ya. Marah itu pembunuhan secara rohani. Firman Tuhan mencatat, janganlah marah. Tinggalkanlah amarahmu sebelum matahari terbenam. Ya, marah itu bukan membunuh. Kalau secara rohani. Kalau suka-suka masih marah, itu membunuh. Ya. Jangan marah. Ketiga, keempat apa yang dikatakan di sini? Mencuri. Pencurian. Ya. Di kota Medan, ya, kota Medan sangat tinggi tingkat pencurian. Kenapa saya bisa katakan itu? Saya lihat berita dari sosial media. Kalau ada aja rumah kosong, pasti hilang pagarnya. Ya, sudah di Medan, saya nggak tahu di kota lain, ya. Iya. Kalau rumah kosong di Medan pasti hilang, pintunya, kusennya semua hilang. Ya. Ya mungkin karena narkoba juga memang, ya. Itulah suatu kota, suatu negeri, suatu bangsa, suatu daerah yang tidak ada pengenalan akan Tuhan. Ini tugas siapa? Ini tugas kita lah, ya. Berdoa sama kota kita, berdoa sama daerah kita. Ya. Supaya pertobatan terjadi. Karena kalau tidak ada pertobatan, tidak ada kasih kesetiaan dan pengenalan akan Tuhan, inilah yang akan terjadi di negeri itu, inilah yang akan terjadi di kota itu.
kota yang rusak, dipenuhi orang-orang jahat, mengutuk, berbohong, mencuri, membunuh. Apa selanjutnya dikatakan? Berjinah. Kota-kota yang tidak ada pengenalan akan Tuhan, keluarga-keluarga yang tidak ada pengenalan akan Tuhan pasti berjinah. Ya. Tingkat perzinahan di akhir zaman ini sangat tinggi. Ya, sangat tinggi tingkat perzinahan akhir zaman ini. Bahasa kerennya sekarang bukan berzina, berselingkuh. Ya, berselingkuh. Jadi seolah-olah selingkuh itu enggak jahat. Padahal selingkuh itu zina itu. Kalau belum dilakukan secara fisik, itu namanya zina rohani. Contohnya kalau sudah telepon-teleponan lah dia dengan suami orang, telepon-teleponan dengan istri orang. Ada suaminya, ada istrinya, tapi telepon-teleponan berkata-kata mesra dengan istri orang, berkata-kata mesra dengan suami orang. Apa ini nggak zina? Saudara pikirlah dulu. Apa saudara mau istri saudara berteleponan mesra-mesra dengan suami orang? Apa saudara mau suami Anda bertelepon-telepon mesra dengan istri orang atau istri Anda dengan suami orang? Mau? Telepon-teleponan. Itu zina. Ya. Zina itu. Tapi masih secara rohani, masih secara hati dia berzina. Belum secara fisik. Kalau berzina secara fisik nanti ada penjelasannya di bawah. Iya. Ya, ada. Sekarang itu sudah terjadi. Zina dari media sosial. Zina dari Facebook. Zina dari media sosial, zina dari TikTok. Zina. Bagaimana contohnya zina dari Facebook? Ada seorang memposting fotonya di Facebook. Ya. Dibikinlah postingan fotonya agak seksi. Ini tujuannya apa dibikin fotonya seksi? Saudara pikirlah dulu, apa tujuannya dibikin fotonya seksi? Pakai filter. Ditunjukkan sedikit belahan dadanya, apa tujuannya itu? Saudara pikirlah. Mancing bodoh lagi. Ya itu. Itulah namanya zina. Dengan kata lain, dia sudah berzina. Sudah berzina itu perempuan yang memposting fotonya di Facebook, menunjukkan pahanya, menunjukkan belahan dadanya, itu sudah berzina. Firman Tuhan katakan barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya dalam hatinya sudah berzina dengan dia. Jadi kalau kita pajang foto kita dengan tampilan yang seksi, foto kita tadi sudah disukai laki-laki yang berniat zina. Dengan kata lain, dia sudah berzina di hadapan Tuhan. Sudah berzina di hadapan Tuhan. Ya, jangan saudara pikir saudara Kristen, ya, rajin ke gereja, ya, nggak pernah absen ke gereja, tapi saudara posting foto-foto begitu di Facebook. Saudara pikir saudara Kristen. Firman Tuhan mencatat itu zina. Zina itu. Jangan terkejut, nanti tiba-tiba waktu mati ditolak. Ditolak di sorga, di pintu gerbang sorga ditolak. Kami tidak mengenal engkau, kata firman Tuhan. Aku tidak mengenal engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukan aku sering ke gereja, bukan aku memberi perpuluhan, bukan aku memberi kolekte. Ya. Apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah kamu. Aku tidak mengenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Jadi kalau tidak ada pengenalan akan Tuhan, ya, berzina. Tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan. Akhir zaman ini banyak sekali perzinahan. Orang tidak merasa bersalah kalau teleponan-teleponan dengan yang bukan pasangannya, dengan bukan suaminya atau bukan istrinya. Tidak merasa bersalah, menganggap hal itu hiburan. Ya, itu hiburan, itu dianggap itu hiburan. Jangan heran nanti ditolak di surga, jangan heran. Menganggap itu hiburan.
Ya. Banyak. Bahkan ya, makanya saya sarankan ya, bagi wanita-wanita Kristen, wanita-wanita yang takut akan Tuhan, janganlah posting foto-fotomu yang seksi ya, jangan. Perempuan suka kali selfie, tak apa saya, nggak mengerti juga saya itu. Betul Bapak. Ya, selfie pakai filter, ya, karena filternya cantik memang, jadi suka selfie, memamerkan wajahnya. Banyak laki-laki yang tergoda, di komen lah, cantik kali ya katanya. Senanglah dengan komen-komen itu kan. Senang dia dengan komen-komen itu, diposting lagi, semakin dibilang lagi tambah cantik, semakin senang lagi. Padahal ada suaminya. Hah? Lebih senang dia puji-pujian orang dari komen-komen itu daripada suaminya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau kayak gitu nggak jinah itu. Ya, jinah. Kita baca ayat ini lagi ya. Melakukan kekerasan. Suka melakukan kekerasan. Zaman sekarang ya, orang pantang tersinggung dikit. Kalau tersinggung dikit langsung diambilnya parang. Ya. Langsung diambilnya pisau. Ya. Langsung dipukul. Itu katanya apa? Melakukan kekerasan. Suka kekerasan, pantang tersinggung. Ya. Nah, kalau saudara lihat media sosial sekarang, kalau orang berkelahi, langsung ada yang syuting pakai video HP-nya, ya. Jadi banyak sekarang. Kalau kita lihat di Facebook banyak yang bertengkar, ya, banyak yang bertengkar. Suka mudah sekali kekerasan, mudah sekali. Baru-baru ini saya lihat di Facebook ada yang posting tawuran. Yang anehnya, kalau televisi, kalau media massa TV atau apa, tidak akan berani memposting itu. Tapi kalau di Facebook kan bebas diposting. Dipostinglah ada parang tertancap di perutnya, di punggungnya. Bagaimana saudara melihat ini? Saya melihatnya ngeri kali. Iya, tertancaplah parang di punggungnya. Di Facebook itu saya lihat di videonya. Tapi kalau di TV nggak mungkin itu sangat nggak pantas itu ditunjukkan di TV. Disensor. Tapi karena di Facebook nggak ada sensor, bisa lah tertancap parang di punggungnya karena tawuran. Itulah kekerasan orang-orang yang tidak ada pengenalan akan Tuhan. Tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan, dan tidak ada pengenalan akan Tuhan. Saudara pikirlah, apalah gunanya dia berperang, tawuran itu? Hah? Apa tujuannya? Saya tidak mengerti. Memperebutkan apa? Lahan-lahan kekuasaan mereka. Ya. Kekerasan demi kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Suami memukul istri. Tapi sekarang terbalik, istri memukul suami sekarang udah ada. Ya. Sekarang udah terbalik. Ada sekarang istri yang suka memukul istri. Istri suka memukul suami. Kekerasan, istri-istri pun sekarang udah keras. Bukan suami saja yang keras, istri pun udah keras sekarang. Ya. Ada sampai melarikan diri suaminya karena takut sama istrinya, ya. Kekerasan sama anak pun kekerasan sama orang tua. Sekarang sudah sering kita dengar berita anak memukul orang tua. Bahkan anak membunuh orang tua. Kekerasan. Oh alah, udah ngeri sekali. Itulah keluarga yang tidak mengenal akan Tuhan. Jadi apa artinya? Artinya didiklah anak-anakmu, keluargamu dari sejak dini, dari sejak muda mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan, mengenal kasih, mengenal kesetiaan, setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman. Ya. Alkitab mencatat tidak ada pengenalan, tidak ada kasih, dan tidak ada kesetiaan. Pasti ini akan terjadi dalam bangsa itu, dalam negeri itu,
dalam kumpulan itu, dalam keluarga itu ya. Penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Ya. Kekerasan, pembunuhan, penumpahan darah. Ya. Sakit, saling menyakiti semua. Jadi lahirlah apa? Generasi yang tersakiti. Lahirlah generasi yang tersakiti semua. Jadi ini jadi mata rantai yang nggak pernah putus. Orang tuanya menyakiti anaknya, anaknya menyakiti orang tua, terus begitu. Generasi selanjutnya saling menyakiti terus, Ya saling menyakiti lah. Kalau ini kan saling menyakiti semua ini. Pertama mengutuk, menyakiti, berbohong, menyakiti, membunuh, menyakiti, mencuri, menyakiti, ya, berzina juga menyakiti. Jadi lahirlah generasi yang rusak. Ya, generasi yang rusak. Kita baca ayat 3 sekarang. Ya, kita perhatikan ayat 3. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Apa artinya? Kutuk. Kutuk terhadap orang-orang yang melakukan demikian. Kutuk apa? Ekonomi pertama. Kutuk ekonomi, miskin. Orang-orang yang begini nggak bisa diberkati. Nggak bisa diberkati. Mana bisa diberkati orang pembunuh, pencuri, penjina, pembohong, yang suka mengutuk? Macam mana Tuhan mau memberkati? Bahkan yang dikatakan di sini akan mati lenyap. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Kematian yang datang, ya, kematian. Tidak ada nanti berkat. Tidak ada berkat di negeri itu, tidak ada berkat di bangsa itu, di keluarga itu pun tidak ada berkat. Ya. Ayat 4. Hanya janganlah ada orang yang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Ternyata Tuhan melihat apa penyebabnya ini semua. Penyebabnya adalah imam. Ya. Apa penyebabnya? Imam. Karena Tuhan katakan di sini, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu. Sebab kepada para imam lah aku mengeluh. Itu maksud Tuhan. Mengadu, mengeluh. Tuhan menyalahkan siapa? Menyalahkan imam. Kalau dalam lingkup kecil, dalam lingkup keluarga, siapa imam? Siapa imam? Bapaknya. Jadi kalau dalam lingkup kecil, lingkup keluarga, imam itu atau bapak yang gak beres, ya rusaklah keluarga itu. Ya. Tapi kalau dalam lingkup suatu kumpulan, imam di suatu kumpulan itulah gembalanya atau pendetanya. Imam di suatu bangsa, presidennya. Ya. Imam di suatu bangsa atau suatu negeri, presiden. Imam di suatu provinsi, gubernur. Imam di suatu kecamatan, camat. Imam di suatu desa, kepala desa atau lurah. Dan imam dalam keluarga adalah ayah. Ya, ayah. Kepada siapa pengaduanku? Hai imam. Ini semua yang disalahkan Tuhan imam. Perhatikan baik. Imam yang disalahkan. Makanya banyak keluarga-keluarga rusak kalau bapaknya rusak. Banyak keluarga-keluarga rusak kalau bapaknya nggak ada atau udah meninggal duluan. Ya banyak. Puji Tuhan kalau ada keluarga bagus bapaknya nggak ada. Puji Tuhan, itu berarti ibunya luar biasa. Luar biasa ibunya itu berarti. Bisa mengambil peran bapak sekalian dia. Ya. Kalau suatu keluarga yang hanya dibesarkan oleh ibu,
anak-anaknya bagus semua dalam takut Tuhan, berarti ibunya bisa memerankan imam. Ya, ibunya bisa memerankan imam. Tapi kalau tidak ada ayah, tidak ada imam. Kalau ayahnya jahat, rusaklah keluarga itu. Kenapa? Karena imam. Karena dikatakan di sini, kepada engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Ya. Ayat 5. Kita baca lagi ayat 5. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Imam-imam dan nabi-nabi yang tidak benar, yang tidak mengajar dengan baik, ya, nabi-nabi palsu, imam-imam palsu yang hanya mengejar keuntungan, ada hukuman. Ya, ada hukuman. Ada hukumannya, nggak gampang. Jangan saudara pikir gampang jadi imam. Ya, tidak gampang jadi imam. Jangan berlomba-lomba mau menjadi gubernur, mau menjadi camat, mau menjadi presiden. Kalau nggak benar di hadapan Tuhan, ada hukumannya. Ya, jangan. Menjadi ayah itu harus ada tanggung jawab imam. Kalau enggak apa? Hukumannya ada. Aku akan membinasakan ibumu. Ya. Membinasakan ibu secara jasmani mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi ibu yang dimaksud apa? Ya. Ibu yang dimaksud mungkin ya, perlindungan. Karena ibu memberikan perawatan ya, kepada anak-anaknya. Tidak ada lagi perlindungan Tuhan, tidak ada lagi perawatan Tuhan. Ya. Tidak ada. Tidak ada perlindungan Tuhan, tidak ada perawatan Tuhan. Akan kena kutuk imam-imam yang tidak benar. Tapi di ayat 6 di sini kuncinya. Perhatikan ayat 6. Ya. Kuncinya di ayat 6. Ayo sama-sama kita baca biar kita mengerti. Ini kuncinya di ayat 6. 3 2 1. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku akan juga melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhan Allahmu Elohimmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Inilah penyebabnya semua tadi. Umat Tuhan atau anak-anak Tuhan tidak mau belajar firman. Tidak mau belajar firman. Ataupun sudah mendengar firman tapi dilupakan. Kan dicatat di ayat sini, karena engkau melupakan pengajaran Elohim. Melupakan. Apa arti melupakan? Melupakan itu tidak mau tahu. Didengar tapi nggak mau tahu, nggak mau dikerjakan. Dilupakan. Dilupakan. Coba saya tes dulu. Lupa nggak apa minggu lalu khotbahnya? Nah, saya tes dulu coba. Hah? Apanya? Judul ayatnya coba. Dari ayat mana semalam? Ayat pembukaannya, ayat pembukaannya. Ya ada masih ingat rupanya ya. Nggak lupa kan? Iya, jangan dilupakan. Karena ayat ini mencatat, karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, Elohimmu. Ya, seperti bapa sayang anaknya. Demikianlah Tuhan menyayangi orang-orang yang takut akan Dia.
Ya. Jangan lupakan pengajaran Tuhan ya, jangan lupakan. Taurat itu bahasa Ibraninya Torah. Ya. Taurat itu bahasa Ibraninya Torah. Tahu arti Torah apa? Pengajaran Tuhan, itu arti Torah. Ya. Jadi yang dimaksud pengajaran Tuhan ini, pengajaran Allah itu artinya maksudnya Taurat. Torah itu maksudnya. Ya, Torah. Jadi belajarlah hukum Taurat. Belajarlah firman Tuhan, belajar hukum. Yang dimaksud pengajaran Tuhanmu ini adalah hukum. Hukum-hukum. Itu yang dimaksud. Hukum ke-10. Karena hukum ke-10 sudah mencatat, jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jangan membunuh. Jangan berzina, itu sudah dicatat. Makanya dibilang pengajaran Tuhanmu, Elohimmu. Jangan lupakan hukum Taurat. Itu maksudnya. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi hanya ada satu jalan. Tidak ada dua jalan, hanya ada satu jalan. Mengenal Tuhan selamat ke surga, tidak mengenal Tuhan binasa. Ya. Hanya ada satu jalan. Satu ke surga, satu ke neraka. Satu ke surga, satu binasa. Mau mengenal Tuhan, selamat. Tidak mengenal Tuhan, binasa. Karena jelas hari ini, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Umatku, perhatikan umatku ya. Arti kata umatku itu sudah mengenal Tuhan. Artinya sudah tahu dah Tuhan Yesus, tapi mengenal yang dimaksud mengenal firman-Nya. Jadi bertuhan pun kau, bertuhan pun kita, kalau tidak kita kenal firman-Nya, kita tidak kerjakan firman-Nya, binasa. Ya. Karena dikatakan tadi umatku, karena ada yang bukan umat Tuhan. Yang bukan umat Tuhan itu ya, yang bukan menyembah Tuhan, menyembah Tuhan lain. Tapi dikatakan di sini umatku, artinya yang menyembah Tuhan. Yang menyembah Tuhan pun, umatku pun bisa binasa karena tidak mengenal, artinya mengerjakan hukum-hukumnya. Karena dikatakan sini, karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, melupakan pengajaran Allahmu. Ya. Jadi penting kita mengenal hukum. Ya, penting. Jadi kalau dalam suatu ibadah, dalam suatu khotbah tidak ada menjelaskan hukum. Ya. Apa yang mau dibawa jemaat pulang, apa yang mau dibawa umat itu pulang, kalau nggak ada hukum dijelaskan. Hah? Kalau nggak dijelaskan hukum jangan berzina, kalau nggak dijelaskan hukum jangan mencuri, apa yang mau? Dari mana tahu jemaat itu berzina dan mencuri itu dosa? Ya. Kalau nggak dijelaskan jangan mengutuk, jangan bersaksi dusta. Kalau nggak dijelaskan begitu, ya macam mana mereka tahu? Ya. Makanya dikatakan tadi umatku binasa karena tidak ada pengenalan, tidak ada pengajaran. Karena engkau melupakan pengajaran, tidak ada pengajaran. Ya. Khotbah itu khotbah dari mimbar. Bukan hanya motivasi boleh motivasi, boleh ucapan kata-kata hiburan atau boleh. Tapi yang utama bukan itu, yang utama adalah pengajaran. Pengajaran Tuhanmu, pengajaran Elohimmu, pengajaran Taurat, pengajaran Torah. Itu yang utama. Ya? Itu yang utama. Kalau enggak kita nanti binasa, karena dikatakan sini umatku binasa. Karena tidak mengenal Tuhan. Umatku binasa. Nanti kita lihat di ayat 7. Kita lihat di ayat 7. Ayat 7 inilah yang terjadi di akhir zaman. Ayo kita lihat ayat 7. Perhatikan. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Makin bertambah banyak mereka, semakin berdosa.
Semakin besar, makin banyak jumlah jemaatnya, makin banyak dosa di dalam. Itu maksudnya. Ya, hati-hati masuk gereja yang jumlah jemaatnya banyak, makin banyak dosa di dalam. Ya, perhatikan gereja yang jumlah jemaatnya besar, banyak dosa di dalam itu. Saudara tidak tahu, karena tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya, jadi jangan suka asal kumpulan besar masuk ke dalam ya. Makin bertambah banyak mereka makin berdosa. Semakin rame jemaat di suatu gereja, semakin banyak di dalam itu perzinahan. Semakin banyak di dalam itu saling menyakiti, saling bergosip. Saling bergosip makin banyak. Kalau tidak mengenal hukum. Bukan ku bilang jemaat banyak itu salah. Banyak jemaat boleh, banyak jemaat gerejanya boleh. Perkenalkan hukum. Tapi harus ada hukum. Harus ada pengajaran. Tapi kalau banyak jumlah jemaat gerejanya tapi tidak ada pengajaran. Tidak ada pengajaran dikatakan di sini. Engkau melupakan pengajaran Allahmu, Tuhanmu, Elohimmu. Ya, makin bertambah banyak semakin banyak dosanya. Makin bertambah banyak mereka, semakin berdosa mereka katanya. Ya. Apa? Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Artinya apa? Di bumi ini nampak mulia. Nampak mulia di bumi ini. Wah, besar gerejanya, mulia, naik mobil semua mulia. Tapi akan kutukar dengan kehinaan. Di mana kehinaan? Di neraka. Di neraka kehinaan, ditukar Tuhan nanti. Jangan saudara pikir semua yang mulia di dunia ini udah pasti ke sorga. Belum tentu. Ya. Nampak mulia di dunia ini, nanti Tuhan tukar dengan kehinaan di neraka. Ya. Tidak segampang itu. Ya, tidak segampang itu. Ya. Mulia saudara di dunia ini, punya rumah besar, punya mobil mewah, pendidikan tinggi, ya, uang banyak di bank. Tapi kalau tidak ada pengenalan akan Tuhan, akan kutukar dengan kehinaan. Kehinaan itu di neraka. Ya. Akan kutukar dengan kehinaan. Jangan bermain-main, jangan bermain-main. Tuhan pasti mengenapi firman-Nya. Ya. Tuhan pasti mengenapi firman-Nya. Tuhan pasti karena Tuhan tidak pernah berdusta. Jadi mulia pun di dunia ini belum tentu ke surga. Ya, belum tentu. Karena akan Tuhan tukar dengan kehinaan. Ayat 8. Mereka mendapat rizki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Inilah nabi-nabi palsu tadi. Ya, nabi-nabi palsu, imam-imam palsu hanya mengharapkan untung. Jadi mereka mendapat rezeki katanya, mendapat untung, mendapat rezeki dari dosa umatku. Mengharapkan umatku itu berbuat salah. Ya. Sama kayak zaman sekarang, dokter. Dokter zaman sekarang bukan berharap pasiennya sehat. Dilama-lama kan sakitnya, sudah banyak uangnya, uang dokternya. Kan gitu kan? Itu dokter zaman sekarang gitu. Saya memang nggak semua dokter gitu ya. Nanti terhina pula dokter-dokter yang baik, dokter-dokter yang jujur. Tapi dokter zaman sekarang banyak gitu. Lebih senang dia banyak yang sakit, biar banyak uangnya. Ya kayak gitu. Pengacara pun gitu. Lebih suka dia orang berbuat salah, biar banyak pekerjaannya kan. Semua kayak gitu. Yang punya bengkel pun gitu. Lebih suka dia rusak kereta orang, biar banyak pasiennya kan. Ya gitu. Kayak gitu juga imam. Lebih senang dia berdosa jemaatnya, biar banyak uangnya. Lebih banyak apa? Iya, korbannya. Ini orang-orang jahat, ya, imam-imam palsu, nabi-nabi palsu. Ya. Ayat 9. Apa dikatakan Tuhan kutuknya? Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Tuhan tidak tinggal diam, ya. Tuhan tidak tinggal diam. Pasti Tuhan akan balas. Ayat 10, apa yang terjadi? Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Inilah kemiskinan datang, penyakit datang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal, ya, zina. Ayat 11.
Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Apa artinya? Mereka suka mabuk. Ya, suka mabuk. Orang-orang yang suka mabuk. Ya. Tahu artinya ini? Kemabukan itu, ya, kemabukan itu bukan hanya anggur. Apa saja yang membuat kita kecanduan, itu kemabukan. Kalau saudara candu main HP, itu mabuk HP namanya. Mabuk. Bukan mabuk anggur, tapi mabuk HP. Itu namanya kecanduan. Ya. Kemabukan. Makanya dikatakan di sini, anggur dan anggur menghilangkan daya pikir. Kalau orang sudah kecanduan main HP, hilang nggak daya pikirnya? Hilang daya pikirnya. Kecanduan bermain game. Perhatikan anak-anak sekarang yang kecanduan bermain game, hilang daya pikirnya, bisa gila. Ada banyak yang gila gara-gara kecanduan game. Ya, hilang daya pikir. Ya, orang tua yang gara-gara main HP, lupa masak, lupa memperhatikan anaknya. Ya, lupa semua. Itu namanya mabuk. Mabuk itu. Ya, orang yang mabuk. Ayat 12. Umatku bertanya kepada pohonnya, ya, menyembah pohon, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perjinahan menyesatkan mereka, dan mereka berjinah meninggalkan Allah mereka, Tuhan mereka. Roh perjinahan. Perhatikan ayat ini. Sebab roh perjinahan menyesatkan mereka. Orang berzina itu ada roh di belakangnya. Ya, ada roh. Ya, ada roh. Jadi jangan kalau kita lihat orang jahat, perhatikan baik. Kalau kita lihat orang jahat, itu sebenarnya bukan dia, tapi ada roh di belakangnya. Roh zina, roh bohong, roh mencuri, roh suka mengutuk, roh dusta, itu ada roh. Pertanyaannya, kenapa roh itu bisa masuk? Karena dibuka pintu. Ya, dibuka pintu. Kalau tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, tidak mau menyembah, tidak mau beribadah, ya masuklah dia. Masuk roh-roh itu. Makanya biasakan dirimu berdoa, ya. Biasakan dirimu berdoa. Biasakan. Kalau kita nggak berdoa, nggak kuat berdoa kita, masuk roh itu. Kalau kita tutup pintu itu, kalau baca firman kita, masuk roh itu. Roh zina masuk. Roh itu pun bisa juga diwariskan dari orang tua. Hati-hati. Kalau orang tuanya penyembah berhala, ya pasti sedikit banyak anaknya jadi mau ikut menyembah berhala. Tapi kalau anak sudah kenal Tuhan, itu dilawan roh-roh penyembahan berhala. Ya, itu namanya roh zina. Kalau orang tuanya suka berzina dulu, pasti salah satu keturunannya ada juga yang berzina. Kalau orang tuanya dulu suka mencuri, anaknya juga ada itu yang pasti suka mencuri. Kalau orang tuanya suka berbohong, pasti ada juga yang suka berbohong. Kenapa? Roh itu juga bisa diwariskan. Ya, hati-hati, lihat orang tuamu. Ya, lihat orang tuamu. Bahkan saya lihat ada roh, ya, roh kegilaan pun ada. Ada macam segala roh. Jadi datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh takut Tuhan. Kalau enggak, roh-roh ini nanti akan bisa masuk. Roh zina. Roh zina yang membuat mereka, roh zina menyesatkan mereka, roh zina. Jadi, ya, ada roh yang bekerja. Jadi kita harus lawan roh-roh ini. Kita tengking, kita usir roh-roh jahat ini. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Roh Kudus. Ayat 13, mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit. Ya, penyembahan berhala di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Ya. Jadi keturunan berzina semua, anak-anak perempuannya berzina, menantunya juga perempuan sundal. Ya, keturunan berzina semua. Ya. Ayat 14, aku tidak akan menghukum engkau. Kita baca sampai terakhir. Dan umatku yang tidak berpengertian akan runtuh. 15, jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah.
Janganlah pergi ke Gilgal, janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Artinya Tuhan tidak ada mau urusan dengan orang-orang yang berzina, dengan orang-orang yang berbuat berhala. Tidak ada, Tuhan tidak mau berurusan. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang? Tuhan nggak mau menggembalakan umat yang demikian, umat yang berzina, umat yang degil, nggak mau. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, nah, yang pemabuk tadi, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran mereka, lebih suka. Ayat terakhir, angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Apa artinya? Pada akhirnya mereka akan malu nanti, akan malu karena hina. Ya. Coba kita buka Wahyu pasal Wahyu pasal 2 Wahyu pasal 2:20 ya. Wahyu pasal 2 ayat 20. Ayo, coba baca yang kuat. Wahyu pasal 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Iya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jangan sembarangan mendengarkan khotbah. Kalau khotbah itu mengajar untuk berbuat zina, mengajak untuk berbuat zina. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, ya, nabi, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ya. Jangan kita mau terlibat lagi berhala-berhala. Ya, jangan mau terlibat berhala-berhala. Itu zina itu di hadapan Tuhan. Zina rohani, zina jasmani juga. Ya, sampai sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang singkat ini mengajar kami Bapak agar sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mau belajar firman Tuhan dan menyembah Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari segala roh-roh jahat yang coba-coba menyesatkan kami Bapak. Jauhkan kami Tuhan dari roh-roh zina, roh-roh pencurian, roh bohong, roh dusta, ya. Jauhkan kami dari semua roh-roh jahat itu Bapak. Biarlah kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom. Haleluya. Berarti yang dituntut tadi firman Tuhan katakan imam. Amin. Kalau di bangsa ini imamnya adalah presidennya. Tadi dikatakan di Kota Medan gubernurnya, bahkan di keluarga adalah ayahnya. Tetapi bagaimana ibu jika di dalam keluarga itu tidak ada figur ayah lagi? Betapa luar biasanya seorang ibu ya. Amin. Betapa luar biasanya seorang ibu yang bisa mengambil peran, seorang ayah yang bisa tetap membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Haleluya. Tadi kita dengar tadi perzinahan itu ada dua, perzinahan jasmani dan perzinahan rohani. Yang paling dibenci Tuhan, semua Tuhan benci, semua dosa Tuhan benci. Tetapi yang paling menyakitkan hati Tuhan adalah perzinahan. Haleluya. Yang paling menyakitkan itu di luar tubuh, tetapi dosa di dalam tubuh. Haleluya. Dosa di dalam tubuh. Haleluya. Perzinahan jasmani tidak perlu kita bahas lagi ya. Dengan kata lain disamarkan dengan kata keren selingkuh. Haleluya. Tetapi perzinahan rohani, penyembahan berhala salah satu perzinahan rohani. Tuhan paling sakit hatinya, paling sakit hati Tuhan. Haleluya. Nah, lain kali mungkin dibahas hambanya apa itu perzinahan rohani, ya, penyembahan berhala.
Haleluya. Yang paling menyakitkan hati Tuhan, kenapa Tuhan sakit hati melihat umatnya pergi ke tempat-tempat berhala? Karena umat Tuhan itu adalah kekasihnya Tuhan. Haleluya. Umat-umat Tuhan, umat-umat yang sudah ditebus dengan darahnya. Haleluya. Yang sudah ditebus dengan darahnya, yang sudah kita akui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi kembali lagi kita pergi kepada berhala. Sakit kali hati Tuhan. Sama seperti saya, haleluya. Sama seperti suami saya. Jika saya mesra-mesra dengan suami orang, sakit kali hatinya. Haleluya, karena saya adalah kekasihnya. Demikian jemaat Tuhan. Jika kita pergi kepada penyembahan berhala, sakit kali hati Tuhan. Karena jemaat itu adalah kekasih Tuhan sendiri. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Jadi tugas kita ya, yang disalahkan tadi, yang diminta Tuhan pertanggungjawaban kepada imam. Imam itu adalah saya dan saudara. Imam itu yang diberikan Tuhan beban. Walaupun mungkin saudara sekarang secara jasmani seperti saya, perempuan seorang ibu, tetapi saya di mata Tuhan, haleluya, salah satu daripada imam. Amin. Orang-orang yang diberikan Tuhan beban untuk mendoakan bangsa ini. Orang-orang yang diberikan Tuhan beban untuk mendoakan keluarganya sendiri. Sama seperti tadi ya, kalau tidak ada kasih, tidak ada, yang pertama, tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan, tidak ada pengenalan akan Tuhan, saling memaki dalam keluarga itu, saling mengutuk, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Yang punya duit yang paling hebat. Tadi Bapak Jessica tadi pagi dibilang, benar nggak ini Maya? Kalau di kumpulan keluarga yang tidak yang paling tidak ada duitnya, yang paling tukang cuci piring, betul saya bilang. Artinya, kalau ukuran dunia yang tidak punya uang itu yang paling direndahkan, yang sering diejek. Itu ukuran dunia, saudaraku. Haleluya, itu ukuran dunia. Tetapi kita bangga di hadapan Bapa. Sekalipun mungkin dunia, bahkan mungkin keluarga menganggap kita rendah, mengejek, memaki. Haleluya, haleluya. Kita diberikan Tuhan kemuliaan. Tadi Tuhan katakan, yang merasa mulia di dalam dunia, katanya tadi itu, dalam ukuran dunia mungkin dia berhasil, dalam apalah ya, dalam pandangan dunia itu keberhasilan apa yang bisa dilihat mata. Tetapi Tuhan katakan tadi, akan kugantikan dengan kehinaan. Merasa contohnya di dunia ini sudah bisa lah semuanya, sudah bisa semuanya. Kalau tidak ada kebenaran, bukan berarti itu tidak bisa. Bisa. Haleluya. Kalau ada kebenaran seperti si Abraham katanya, dia sangat-sangat kaya. Tetapi ada kebenaran di dalam. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Dulu ketika saya sudah pernah baca ini. Kemuliaanmu akan kugantikan dengan kehinaan. Pernah saya baca ini. Terkejut saya, saudaraku. Haleluya. Kemuliaanmu kugantikan dengan kehinaan. Mungkin di dunia ini anak-anak gampang, minggu semalam ya, anak-anak gampang tidak dididik. Artinya anak-anak gampang di mata Tuhan diizinkan Tuhan sukses secara dunia. Bahkan mungkin tidak ditegur sekalipun berdosa. Anak-anak gampang, saudaraku. Coba kalau anak-anak dikasihi. Kalau saya, saudaraku, saya tidak mengatakan saya ini yang paling dikasihi Tuhan, tetapi saya bisa lihat kasih Tuhan kepada saya. Sedikit saja saya agak-agak gimana ya, saya dididik Tuhan. Sedikit saja, tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang mau Tuhan bawa kepada kemuliaan yang Tuhan rencanakan. Sedikit saja saya lengah di hadapan Tuhan, saya akan didikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi siapapun pribadi kita sekarang ini, kita tidak boleh saling menghakimi. Aku anak gampang, aku anak dikasih. Tidak perlu kita seperti itu. Haleluya. Biarlah firman Tuhan sendiri yang menjadi cerminan kita. Siapakah kita di mata Tuhan sekarang ini? Sekali lagi, saudara dan saya adalah imam yang diberikan Tuhan tanggung jawab. Haleluya. Ibu-ibu yang ada di sini adalah imam. Haleluya. Mendoakan keluarga, sekalipun mungkin secara jasmani suami kita,
sebagai imam. Tetapi jika suami kita belum di dalam kebenaran, ayo ambil posisi itu. Amin. Ambil posisi itu, engkau berdoa untuk keluargamu. Kalau tidak ada dikatakan tadi saling memaki saudaraku, saling menjelekkan di dalam, saling menggosip di dalamnya. Haleluya. Tetapi biarlah kita orang-orang yang dikuduskan firman Tuhan. Haleluya. Kita tidak menjadi orang yang menggosip lagi. Haleluya. Tidak menjadi bagian penggosip lagi kita. Tidak menjadi bagian orang yang memaki-maki, menjelek-jelekkan orang lagi kita. Tetapi bagian daripada kita adalah mendoakan bangsa ini. Amin. Mendoakan bangsa ini, mendoakan kota Medan, mendoakan keluarga kita sendiri. Lingkup paling kecil tadi hamba Tuhan katakan tadi, lingkup paling kecil di mana Tuhan tempatkan kita adalah keluarga. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Bahkan untuk saudara kami yang ada di live, terima kasih ya. Lain kali kita boleh bertemu kembali, kita tutup live-nya. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama kita mendengar firman. Orang yang paling berbahagia di mata Tuhan, yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kami tutup live-nya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Ayo mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji namamu. Siang hari ini kami diajar Tuhan Bapa, di dalam suatu kota, dalam suatu bangsa, sehingga banyak rakyat Indonesia yang mengutuk pemerintahnya, tetapi kami tidak memposisikan diri di dalamnya Bapa. Kami bukan orang-orang yang mengutuk pemerintah, kami bukan orang-orang yang mengutuk gubernur kami, bahkan kami bukan orang-orang yang mengutuk orang tua kami Bapa. Tetapi kami ditempatkan Tuhan di kota ini menjadi berkat Bapa lewat doa-doa kami. Ditempatkan Tuhan kami di bangsa ini Bapa menjadi berkat mendoakan pemimpin kami. Bahkan ditempatkan Tuhan kami di keluarga kami tidak cara kebetulan Bapa, untuk berdoa untuk setiap sanak saudara kami, pemilih kami. Sehingga Bapa, biarlah firman-Mu digenapi Bapa. Kami menjadi imam yang Tuhan berikan tanggung jawab, yang Tuhan berikan beban, yang Tuhan berikan kerinduan untuk boleh berdoa bagi keluarga, kota dan bangsa kami Bapa. Terpuji namamu Bapa, berkati firman-Mu sehingga Bapa, berkati Bapa, masuklah itu di hati kami nih, di tanah yang subur Bapa, boleh tumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang menghasilkan Bapa berlipat kali ganda di mata Tuhan. Terpuji namamu, berkati hamba-Mu Bapa, jadikan dia lebih rendah hati lagi, sehingga pemakaian-Mu Bapa, hikmat-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu. Berkati kami semua, berkati kami sebentar memberikan persembahan kami Bapa, berkati tangan-tangan kami, berkati kuduskan Bapa. Anak-anak-Mu yang mendoakan pekerjaan, Tuhan buka jalan Bapa. Anak-anak-Mu yang sudah mendapat bekerja Bapa, pekerjaan Bapa berhasil dan beruntung apapun usaha yang kami lakukan di dalam setiap keluarga kami. Terpuji nama Bapa, kuduskan persembahan kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudaraku.